Kata free kick, ya free kick baru ditendang ke arah kepala seperti tendangan penalti itu. Tindakan Mario Dandi jelas-jelas bukan lagi sekedar penganiayaan yang bersifat spontan. Polisi sudah mengarahkan ada unsur perencanaan pada penganiayaan berat terhadap David. Yang bersangkutan sudah tahu bahwa tindakan pertama dalam kondisi yang tidak sadar masih dilanjutkan, itu dari penyidik sudah masuk pada unsur pasal tertentu. Ada kesengajaan dengan maksud arah kepala, semua tendangan ke arah kepala itu ada kesengajaan dengan maksud. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang terbaru kami peroleh dari digital forensik terhadap alat bukti yang kami peroleh, ternyata berapa minggu sebelum terjadinya perbuatan pidana ini, penganiayaan ini, kita dapatkan bukti yang perlu kami konfirmasi bahwa memang sudah ada ancaman-ancaman terhadap korban ini. Nah, oleh karenanya, di samping pemeriksaan saksi yang kami kemarin akan lengkapi, 4 orang saksi, termasuk satunya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang di bawah umur ya? Ya, kita berkoordinasi dengan LPSK, kita akan mempertajam unsur perencanaan, ditambah dengan alat bukti yang baru kita peroleh ini. Dan kami akan konfirmasikan lagi. Jadi artinya memang ini memperkuat bahwa perbuatan ini sudah direncanakan sebelumnya seperti itu. Ini sesuatu yang baru Pak Hengki, karena pada saat kejadian adalah 20 Februari 2023. Perencanaan semula hanya terfokus yaitu korban dalam hal ini David diajak untuk bertemu. Ternyata Pak Hengki mengatakan bahwa beberapa minggu sebelum kejadian itu sudah ada perencanaan termasuk ancaman. Ancaman. Nah, ini akan kami perdalam lagi untuk memenuhi unsur daripada perencanaan tersebut. Karena dari unsur perencanaan ini kan kami lihat ini ada 2 titik yang kita harus pahami. Pertama, sebelum terjadinya tindak pidana itu, mulai daripada menjemput tersangka S, kemudian bersama-sama anak AG ini dalam satu kendaraan ada terucap bahwa akan melakukan tindak pidana ini. Kemudian pun pada saat pelaksanaan penganiayaan, kita lihat di sana bahwa hasil pemeriksaan kita pada tendangan yang pertama sudah tidak berdaya ini korban. Bahkan dari keterangan tersangka bahwa pada tendangan pertama dia sadar bahwa korban ini sudah dalam keadaan tidak sadar. Kira-kira seperti apa ancaman-ancaman beberapa minggu sebelum peristiwa penganiayaan itu? Ini perlu kami konfirmasi lagi, Pak. Karena kita baru peroleh, tapi akan kami perdalam lagi. Apakah ini masuk dalam kategori perencanaan? Kemudian sikap batin daripada tersangka ini seperti apa? Dan sikap batin ini menunjukkan motif nanti. Ini terkait juga nanti dengan pada saat rekonstruksi. Kami perlu jelaskan yang tadi kami, bahwa pada saat sekali tendangan tidak sadar, dia melanjutkan dengan tendangan-tendangan ke arah yang vital. Ini konfirmasi dari dokter, ini sangat vital di sini. Kemudian dia juga dari arah yang berbeda, kemudian menendang kepalanya lagi. Bahkan ada kata-kata free kick kemudian sambil berlari. Ingat Pak, ini sambil berlari ditendang lagi kepala daripada korban itu. Dalam konstruksi pasal kita bisa lihat di sini bahwa unsur perencanaan itu ada. Karena perencanaan ini tidak harus ada waktu yang panjang, tetapi ada jeda waktu antara niat, kemudian perbuatan. Kemudian ada pikiran yang tenang yang bersangkutan, paham bahwa apa yang terjadi apabila perbuatan itu dilakukan. Dan ada kesempatan yang bersangkutan untuk membatalkan niatnya itu. Tapi dari fakta yang ada, sudah tidak sadar, diulangi, bahkan kata-kata freak dilanjutkan dengan berlari dan menendang. Nah, artinya di sini perencanaan itu sudah ada. Oleh karenanya kami kontribusikan dalam pasal 355 KUHP tadi.